Baik, Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita mendengarkan bersama sapaan kasih dari Pastor Paroki Mataram, sekaligus Pastor Dekenat Nusa Tenggara Barat. Kepada yang terkasih Romo Martinus Emmanuel Ano dipersilahkan. Yang mulia dan yang kami kasihi Bapak Uskup Silvester San, yang kami kasihi juga Romo Sekretaris dan Ekonom Kuskupan Denpasar, Romo Agus Sugiarto, rekan-rekan imam, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian sedekenat Nusa Tenggara Barat yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertama-tama, selamat Pesta Paskah 2025. Kemarin hari Senin, saya dimintain dari TVRI untuk memberikan makna Paskah 2025 dalam konteks gereja di Dekenat NTB. Mereka meminta untuk memberikan makna Paskah 2025 untuk kita dalam konteks NTB, dan waktu itu saya menyampaikan bahwa kami memaknai Paskah ini tidak terlepas dari konteks gereja lokal Kuskupan Denpasar melalui tema pastoral tahun 2025, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekese kontekstual. Kami juga memaknai Paskah kali ini dalam konteks gereja universal, ketika almarhum Paus Fransiskus mencanangkan 2025 sebagai tahun Yobel dengan tema Pesiarahan Harapan. Maka dengan dibingkai oleh dua tema inilah kita memaknai Paskah 2025 untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tentu tidak mudah membangun gereja yang militan melalui katekese kontekstual, tidak mudah membangun harapan dalam siarah iman kita. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Uskup, nyata dan jelas bagi kita, di antara banyak kenyataan dan tantangan yang harus kita hadapi, dua hal ini perlu untuk kita perhatikan, bahwa ada penurunan nilai-nilai Kristiani atau nilai-nilai Katolik, terutama terjelma dalam gaya hidup yang telah kita lakukan, khususnya juga tantangan utama itu judi online dan pinjaman online. Ini mungkin sepele, tapi ini penting untuk kita maknai, karena kesejahteraan ekonomi kita merosot, yang juga membuat iman dan hidup menggereja kita merosot karena persoalan ekonomi, bukan karena kekurangan pendapatan, tapi kita tidak tahu memanage pendapatan. Maka pesan ini baik untuk kita respon, baik oleh kami para romo, para dewan pastoral, dan semua keluarga, karena paling penting tadi Bapak Uskup sudah mengajak kita untuk mari membangun kembali nilai-nilai Kristiani atau Katolik, mulai dari keluarga, maka seksi-seksi keluarga kiranya memainkan peran yang penting untuk memperhatikan hal ini, dan itu adalah tanggung jawab kita semua, karena semua keluarga adalah eklesia domestika, gereja rumah tangga. Selalu saya mengatakan kalau keluarga oke, keluarga militan, maka KBG militan, lingkungan militan, paroki militan, gereja keuskupan pun militan. Terkait dengan ini, juga dalam waktu dekat kita akan kedatangan mereka dari Puspas melalui komisi dari BAK bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan, akan datang untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang bahaya judi online dan pinjaman online. Saya berharap agar kita semua di setiap paroki serius untuk merespon dan menanggapi hal ini, karena pencerahan ini penting kalau memang kita mau berubah untuk bisa menjadi keluarga-keluarga yang militan. Maka dengan ini juga saya mengajak untuk kita mari siap menyambut mereka dan hadir dalam pertemuan ketika itu diadakan di paroki-paroki kita.
Pada kesempatan ini juga, atas nama para romo, suster, frater, dan segenap umat menyampaikan limpah terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Silvester yang telah mengobati harapan dan kerinduan kita selama ini untuk suatu saat pembaharuan janji imamat dan pemberkatan minyak-minyak kudus dalam gereja dilakukan di Dekenat NTB. Tentu ini tidak terlepas dari kemurahan hati Allah melalui Bapak Uskup yang memenuhi harapan kita dalam siar harapan. Maka sekali lagi pada tempat pertama, syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup, dan ini menjadi sejarah pertama misa krisma dan pembaharuan janji imamat dilakukan di Dekenat kita. Mungkin setelah Paroki Mataram berusia 90 tahun ini, dan juga beberapa paroki. Dan juga kita umat, memang kita mengharapkan untuk sebanyak mungkin umat hadir dalam perayaan ini. Pertama, sebagai bentuk dukungan kita kepada para imam yang membaharui janji imamatnya, juga sebagai bentuk bagaimana kita berkatekese kontekstual untuk mengerti dan memahami bagaimana minyak-minyak yang kita pakai dalam karya sakramentil kita diberkati oleh Bapak Uskup seperti yang sudah kita saksikan. Semoga perayaan ini dan kesempatan ini membuat kita makin teguh dalam iman, makin bangga menjadi orang Katolik, dan bersyukur karena bisa menikmati minyak-minyak itu dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Semoga tidak banyak yang merindukan sakramen minyak suci, tetapi banyak yang merindukan sakramen Ekaristi untuk hidup dan perjuangan beriman kita ke depan. Maka pada kesempatan ini juga kita mengucapkan profesiat untuk kami para romo. Ada 14 orang romo ya di Dekenat NTB, mencakup 7 paroki yang ada di Dekenat kita. Kita telah menyaksikan, kami sudah berjanji untuk tetap setia dengan tugas dan tanggung jawab kami, dan kita juga telah berdoa untuk kami dalam doa tadi. Semoga teruslah berdoa untuk kami, karena kami pun manusia yang lemah, rapuh, dan tak sempurna. Saya ingat kata-kata dari romo yang berkhotbah waktu kita hadir misa perdana di tempatnya Romo Liber, waktu ia syukuran tabisan imam baru. Dia bilang begini, umat sekalian, kalau kamu mencintai kami para romo, janganlah banyak berbicara tentang para romo, tapi banyaklah berbicara dengan romo-romo. Jadi jangan banyak berbicara tentang romo, tapi banyaklah berbicara dengan romo. Karena ada perbedaan yang jauh antara berbicara tentang romo dan berbicara dengan romo. Terima kasih kepada segenap umat yang telah hadir dalam perayaan ini, dari Paroki Mataram, dari Paroki Ampenan, dari Paroki Praia, dan juga dari beberapa paroki yang ada di Pulau Sumbawa, yang juga dengan kehadiran romo, suster, dan beberapa umat yang mewakili, mencerminkan kesatuan kita untuk tetap menjaga persekutuan gereja sinodal. Dan dengan apa yang telah kita saksikan dan kita rayakan bersama pada hari ini, sebenarnya kita sedang merajut untuk mewujudkan gereja sinodal yang solid ke dalam, solider keluar dalam persekutuan, dan semoga kita tetap terus berpartisipasi dalam membangun gereja sinodal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, sesuai dengan bakat dan talenta yang kita miliki, karena kita semua adalah rekan kerja Allah. Akhirnya, terima kasih juga semua petugas liturgi yang hari ini telah membantu memeriahkan perayaan ini, secara khusus kepada anggota KOR dari kelompok paduan suara Cantate ya. Terima kasih, dan ini semua peserta orang muda-muda. Semoga tetap bersemangat untuk melayani gereja dengan masa muda yang kamu miliki. Dan akhirnya dari tempat ini kami mengundang para romo, para suster, frater, teman-teman Dewan Inti dari Mataram, Ampenan, Praia,
dan bersama semua petugas liturgi Pekan Suci di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram untuk hadir dalam berbagi sukacita yang akan kita lakukan dengan resepsi sederhana bersama nanti yang akan terjadi di aula. Undangan ini adalah undangan resmi dan sah karena kita perlu terus merekatkan persaudaraan dengan berbagi sukacita nanti. Akhirnya, untuk segala hal yang tidak berkenan di hati atau mungkin perayaan ini telah menyita waktu dan pekerjaan serta rutinitas kita dari tempat ini, atas nama para Romo saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Romo Agus yang telah mempersiapkan kita untuk perayaan ini dan berkoordinasi untuk semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya, selamat Pesta Paskah, Profisiat untuk para Romo. Mari tetap terus bergandengan tangan untuk mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekese kontekstual dalam siara harapan kita menuju hidup abadi bersama Bapa. Sekian dan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Romo Eman atas sapaan kasih yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sapaan kasih dari Uskup Keuskupan Denpasar kepada Yang Mulia Monsinyur Dr. Sylvester San PR. Kami persilahkan. Bapak Ibu